Ya, halo selamat siang teman-teman semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin Pak Roy dan Mbak Rifka suara saya bagaimana terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas-jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat menyaksikan video yang kami buat ini. Jadi video ini kami buat dalam rangka menyelesaikan penugasan keempat kami pada mata kuliah riset operasi lanjut, yang mana di tugas keempat ini kita lebih banyak berfokus kepada memodelkan matematika, atau memodelkan permasalahan yang berhubungan dengan mathematical modeling, gitu ya, dengan menggunakan, sebuah bahasa pemrograman yaitu Python. Dan kebetulan dari kelompok kami, kelompok 11, itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Renaldo, 24067555 gitu ya. Mbak Rifka, 24 sekian 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 7561, Pak Faiz, Pak Ficeroy, 2406 sekian 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 7539. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan jelaskan kita akan mempresentasikan apa. Jadi ada 2 kasus optimalisasi yang akan kita presentasikan. Yang pertama terkait dengan perencanaan, yaitu bagaimana merencanakan produksi dari komponen elektrik. Dan yang kedua adalah bagaimana memilih moda transportasi yang memberikan kos seminimal mungkin. Jadi 2 permasalahan ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya masing-masing. Langsung saja ke permasalahan pertama terkait permasalahan planning, itu dijelaskan oleh Mbak Rifka. Silakan Mbak Rifka. Baik, terima kasih Mas Rey. Untuk problem pertama, case di pertama ini adalah kita memplanningkan production untuk komponen elektrik, yang dimana kita harus meminimalisir cost, kemudian juga perubahan tingkat produksinya, biaya penyimpanan akibat fluktuatif permintaan. Dengan himpunan yang kita ketahui di sini, P itu ada X43M, kemudian X43, M2, Y54N1, Y54N2. Dengan T yang kita ketahui di sini itu ada di 1 sampai 6. Dengan data assumption yang kita ketahui di bulan 1 sampai 6 tersebut itu ada di production, di gancar tersebut terlihat production, inventory, postage cost, dan progress cost-nya. Dengan data matematika yang kita lihat ini given dari demand itu ada DIJ, DIJ, D2IJ, 2J, D3J, dan D4J. Dengan mengasumsikan C-prod, C-prod, CAD, dan E-stock, serta F-stock. Di mana terlihat bahwa C-prod-nya itu dari 20, 25, 10, 15, dan stoknya 0,4, 0,5, 0,3, dan 0,3. Kemudian increase production and rate-nya di 0,5. For reduction production, kemudian di mana I-stock-nya itu 10, 0, 0, 0, dan final stock-nya 50, 10, 10, dan 10. Dengan decision variable yang itu X sebanyak produk yang diproduksi pada periode T, kemudian S banyak stok pada periode T, U maksimal kenaikan produksi pada periode T, dan U maksimal penurunan produksi pada periode T. Objektifnya meminimalisir cost driven by change, seperti stock balance dan production change yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ini adalah kode Python untuk men-solving planning the production electric component menggunakan
library MIP yang akan disimulasikan oleh Mas Rey. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rifka. Jadi saya coba lanjut menunjukkan ya teman-teman terkait dengan problem planning production untuk production electric component menggunakan package MIP gitu ya. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu ada 6 step yang akan kita lakukan. Pertama, menginstal package MIP-nya, kemudian mengimport MIP package dari instalasi tadi, kemudian mendefinisikan data, kemudian menentukan variabel keputusannya, menentukan fungsi tujuan, menentukan batasannya, dan juga nanti kita akan menyelesaikan modelnya gitu ya, minimize, maximize gitu ya, sehingga statusnya menjadi optimal dan menunjukkan hasilnya melalui print result ini gitu. Jadi yang pertama install MIP package, PIP install MIP. Nah ini sintak atau function yang digunakan untuk menginstal package MIP. Kemudian untuk mengimport MIP-nya sendiri dari si PIP ini kita gunakan from MIP import bintang. Bintang ini maksudnya semuanya. Semua yang ada di dalam package itu kita ambil gitu. Masalah nanti yang mana mau kita gunakan itu terserah. Nah, kemudian mendefinisikan data. Dari permasalahan tadi itu ada 2 himpunan atau 2 sets gitu ya. Yang pertama set produk itu yang kita simbolkan tadi dengan P, itu X43M1 dan seterusnya sampai Y54N2. Ada 4 produk. Dan yang himpunan T tadi yang dibahas Mbak Rifka itu adalah periodenya dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Kurang lebih ceritanya begitu kalau kita lihat di gancarnya tadi. Ada fase produksi, ada stok awal, pasti ada stok final juga. Nah, karena permintaan ini bersifat internal, tidak terlalu fluktuatif, jadi demand ini kurang lebih bisa dikelola secara internal, biasnya tidak terlalu tinggi, sehingga kita bisa definisikan langsung untuk masing-masing produk, berapa banyak yang akan kita produksi selama 6 bulan ke depan. Cost-nya sendiri untuk masing-masing produk, kita definisikan sebagai CPROD gitu ya, cost of production. Produk pertama, produk kedua, ketiga, keempat itu masing-masing cost-nya berapa, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian holding cost ini adalah cost storage gitu ya, cost untuk menyimpan, storing dari produk-produknya gitu. Nah, change cost ini adalah cost yang muncul akibat perubahan mendadak terhadap planning gitu. Bisa ada cost tambahan produksi atau cost pengurangan produksi. Kan berkurang ya, kenapa nambah sih cost-nya? Ya kalau di pabrik kan gitu ya, meskipun kita ngurangin produksi tapi materialnya kan udah kebeli, jadi mau nggak mau tetap ada cost yang harus dibayar gitu. Initial stock atau kita definisikan sebagai e-stock itu adalah stok awal dari masing-masing produk. F-stock atau final stock adalah stok akhir dari masing-masing produk di akhir bulan ke-6. Variabel keputusannya apa? Oh, sorry, fungsi tujuan dulu ya. Fungsi tujuannya adalah kita ingin meminimasi cost, jadi minimize di sini. Model sense minimize, meminimasi. Kemudian decision variabelnya di sini ada berapa banyak yang diproduksi, berapa banyak yang disimpan, berapa banyak tambahannya, dan berapa banyak pengurangannya dalam periode tersebut. In T kan, in T months gitu. Kenapa di sini ada LB sama dengan 0, lower bound? Karena artinya apa? Kita tidak bisa memproduksi barang negatif. Berapa yang mau diproduksi? -3, kan itu nggak bisa. Berapa yang mau disimpan? -10. Nah, itu juga nggak bisa. Makanya kita batasi dia lower bound 10. Dari situ baru kita buat objektifnya apa. Kita ingin mendapatkan cost yang minimal dengan cara mengalihkan cost produksi ditambah jumlah yang diproduksi, kemudian ditambah lagi cost penyimpanan. Dari biaya penyimpanan dikali jumlah yang disimpan. Juga cost akibat adanya perubahan, baik itu pengurangan atau penambahan. Kendalanya apa? Kendalanya adalah stock balance. Jadi stok itu harus sama. Stok di awal bulan berikutnya harus sama dengan akhir di bulan ini, dan seterusnya gitu ya. Sehingga final stoknya nanti akan sejalan dengan stock balance ini. Sementara perubahannya sendiri, perubahan yang terjadi di bulan ini itu perubahan yang terjadi di bulan ini itu akibat dari perubahan yang ada di bulan lalu gitu. Jadi ada faktor lag 1 bulan gitu.
Kira-kira seperti itu. Kalau kita lakukan solve the model gitu ya, ini kalau nggak percaya kita akan running, tapi tidak usah import package karena lama. Jadi saya langsung from MIP kita running semua. Ini di running, kemudian oh ini harus import, oke nggak apa-apa. Kita running ulang. Siap. Nah, hasilnya nanti seperti apa sih yang mau kita print gitu ya? Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Model optimize, status optimize. Kalau dia nggak ada hasil, nggak ketemu solusinya atau looping, dia akan muncul no visible solution. Tapi kalau nggak muncul itu berarti ya ketemu hasilnya. Dan kita lihat hasilnya adalah, ini ada nih bulan pertama harus produksi berapa, kedua berapa, dan seterusnya untuk keempat produk. Sehingga total biaya produksinya adalah 684 satuan biaya. Kira-kira seperti itu, nanti codingnya akan kita share juga kalau ada pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan dulu ke pembahasan kedua, itu dari Pak Roy, terkait dengan pemilihan moda transportasi. Silakan Pak Roy. Oke, pada kasus ini kita menghadapi masalah logistik minimum cost flow. Perusahaan ini dalam soal ini memiliki kewajiban untuk mengirimkan 180 ton produk kimia. Produk ini tersebar di 4 depot berbeda dengan stok yang bervariasi mulai dari 50, 40, 35 dan 65 ton. Makanya D itu ada pilihannya depotnya, dan C ada recycle centernya. Jadi masalah utama bukan hanya bisa mengirim, tapi bagaimana kita mengirim dengan biaya termurah menggunakan kombinasi moda transportasi yang tersedia. Mungkin slide selanjutnya, Mas Rey. Oke, siap. Nah, oke, balik lagi tadi sebenarnya seperti di sini, kompleksitas kasus ini sebenarnya terletak pada karakteristik dua moda transportasi yang berbeda. Pertama, jalan raya, road. Opsi ini fleksibel tanpa batasan minimum muatan, namun biayanya bervariasi tergantung rute. Dan kedua, untuk kereta api rail, ini opsi yang menarik, namun sebenarnya bisa dibilang tricky. Karena kita terikat kontrak yang mewajibkan, maksudnya soal ini mengatakan bahwa kita terikat kontrak mewajibkan pengiriman minimal 10 ton dan maksimal 50 ton untuk setiap pengiriman. Artinya kita tidak bisa mengirim hanya 5 ton via kereta, harus genap minimal 10 ton atau tidak sama sekali. Selain itu, kita juga dibatasi oleh stok di tiap depo dan kewajiban total pengiriman yang harus tepat 180 ton. Nah, oleh karena itu ada pemodelan, dan sebenarnya semua kebutuhan ini dan hubungan antara kebutuhan depo dan pilihan transportasi dapat dilihat dari network graph yang terletak di dalam slide ini. Jadi kita membuat titik perantara buatan untuk memisahkan jalur kereta dan jalan raya. Prinsip utamanya adalah hukum kekekalan aliran ya, di mana barang yang keluar dari depot harus sama jumlahnya dengan yang diterima di pusat daur ulang. Nah, sekali lagi tujuan utamanya dan tujuan akhirnya adalah objektif function dari ini adalah bagaimana meminimalisir total biaya. Kita ingin algoritma memberitahu kita keputusan spesifik dari depot mana kita harus ngambil stok, apakah sebaiknya dikirim pakai truk atau kereta. Nah, dan pastinya hasil akhirnya adalah suatu rencana transportasi optimal yang memenuhi kuota 180 ton tersebut dengan biaya serendah mungkin tanpa melanggar kontrak batas minimum angkutan kereta. Mungkin untuk lebih jelasnya dan untuk menyingkat waktu, karena ada batasan waktu ya, mungkin bisa langsung dilanjut dengan Mas Rey di bagian coding Python-nya. Siap. Terima kasih Pak Roy. Saya langsung saja. Langkahnya masih sama, ada 6 karena kita pakai package yang sama, MIP, install MIP, kemudian import semua, kita import semuanya. Kita definisikan karena kita punya 4 depot di soal gitu ya. Jadi kita definisikan masing-masing depot bisa supply berapa sih, berapa ton gitu ya. Tapi minimal yang harus disuplai dari keempat depot ini berapa? 180 gitu. Nah, ARC ini menggambarkan tadi network yang disebut sebagai Mas Roy tadi ya. Itu bagaimana ketika kita supply dari depot 1 ke recycle center 1 lewat jalan darat, biayanya berapa kayak gitu kan. Dan seterusnya. Serta cerita tadi tentang kendala kalau kita lewat kereta minimal harus transport 10 ton, maksimal 50 ton. Nah, itu juga menambah kompleksitas gitu ya. Sehingga di langkah keempat kita mendefinisikan dulu apa yang ingin kita capai. Objektif fungsinya tadi sudah disampaikan, kita ingin meminimalkan cost. Nah, X di sini apa? X di sini adalah jumlah yang kita kirimkan. Artinya tidak mungkin negatif, makanya kita batasi di lower bound 0 gitu ya. Kemudian rute yang dipilih itu adalah Y. Y-nya ini bisa 1, bisa 0. 1 kalau dia dipilih, 0 kalau tidak dipilih, biner gitu ya. Tujuannya tadi meminimalisir, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut kita harus pertimbangkan juga kendala-kendala yang ada di dalam persoalan ini. Yang pertama terkait dengan depot.
jumlah yang kita supply itu tidak bisa lebih banyak dari jumlah yang dihasilkan oleh si depot itu. Jadi recycle center mau minta lebih banyak ya nggak bisa, orang kita supply-nya minimal 180 gitu kan ceritanya. Nah, itu jadi constraint kedua kita, supply itu minimal 180 gitu. Kalau lebih, kalau kurang nggak bisa, karena memang di soal disampaikan bahwa supply kita itu 180. Dan juga tadi ada keterbatasan kalau kita menggunakan kereta, harus minimal 10, maksimalnya 50 gitu. Jadi supply kita kalau di kereta itu harus di antara 10 dan 50. Nah, ketika kita coba lakukan solve the problem gitu ya, ternyata hasilnya ketemu nih optimal, status optimal. Harusnya optimal solution-nya ditemukan. Jadi bukan invisible solution gitu ya, atau no visible solution. Kalau kita lihat hasil print-nya, total cost-nya ada nih 1.715 dalam satuan Euro ya kalau saya nggak salah. Dengan masing-masing rutenya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh kedua dari aplikasi menggunakan package MIP untuk menentukan status optimal dari beberapa permasalahan. Jadi lebih fleksibel. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti saja kita taruh di kolom komentar saja karena keterbatasan waktu. Teman-teman, kita juga mengerjakan ini kan atas dasar tugas juga. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan ya, teman-teman ya. Kita cukupkan saja mungkin sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di siang hari ini. Kebetulan karena memang mati lampu, jadi saya pakai lilin di sini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Senyum-senyum kalian semua. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Siap. Asik.